Episode 1781-1785. Bab 1781, Mengapa Tidak Seperti Yang Aku Bayangkan. Mata pemimpin berwajah bekas luka itu berkedut. Orang ini adalah wakil pemimpin kelompok tentara bayaran. Baik dalam hal berlatih maupun bergengsi, mereka sama sekali tidak berada di bawah. Hanya karena pemimpin berwajah bekas luka itu memiliki beberapa keraguan, ia memastikan untuk memindahkannya. Siapa yang mengira dia akan kembali saat itu? Syukurlah wakil pemimpin kita kembali. Pelacur ini telah membunuh begitu banyak saudara kita. Kita harus menangkapnya dan menghajarnya habis-habisan hari ini. Teriak para tentara bayaran yang berada di dekat wakil pemimpin itu dengan berisik. Meskipun para pemimpin berwajah bekas luka itu agak tidak menyenangkan karena wakil pemimpin memperlihatkan ketertarikannya, sekarang juga bukan saatnya untuk bertindak. Dia hanya bisa berkata dengan serius, "Wakil pemimpin, Anda datang pada waktu yang tepat. Wanita ini penuh dengan kekuatan dan memiliki pelatihan yang kuat. Kita perlu bekerja sama dan tidak memberikan kesempatan apapun. Baiklah, mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa menangkapnya terlebih dahulu," kata pria bertampang feminin itu sambil mengamati Cucuyan sambil mendecak lidahnya. "Cantik banget, bahkan aku agak enggan untuk melawannya." Meskipun begitu, dia tidak menahan diri sama sekali. Tangannya langsung melesat ke organ vital wanita itu. Pemimpin berwajah bekas luka itu agresif dan menyerang juga, tidak ingin kalah. Baru saja, dia sudah sangat dipermalukan, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan wakil pemimpin menaklukkannya terlebih dahulu. Cucuyan dengan cepat berakhir dalam bahaya besar. Kultivasi keduanya bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Di samping itu, pasukan bayaran lainnya mengelilinginya tanpa jejak prajurit kebanggaan terhormat dan melepaskan segala macam serangannya. Dia dengan cepat terkena beberapa kali. Jika bukan karena fakta bahwa pedang keping saljunya sangat dalam dan dia mampu beradaptasi dengan cepat, dia mungkin sudah menjadi mayat. Meski begitu, dia batuk darah beberapa kali. Dia seperti perahu kecil di lautan yang mengamuk, yang akan terbalik kapan saja. Sedikit keputusasaan melintas di matanya. Dia tidak menyangka akan benar-benar mati di ruang bawah tanah rahasia ini. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Ah Zu lagi. Tiba-tiba, seseorang berteriak dengan marah, "Omong kosong. Bagaimana mungkin semua pria dewasa ini menganggap seorang wanita lemah? Apa kalian semua tidak tahu malu?" Seorang pria muda berpakaian putih terbang dari udara sambil memegang kipas di tangannya. "Saya tampak percaya diri." Cucuyan tercengang saat melihatnya, lalu bertanya, "Pangeran Matahari Terbit. Jadi itu Nona Chu. Apakah orang-orang ini berani menyakitimu?" "Benar-benar tidak masuk akal," jawab pria berpakaian putih yang begitu penting itu. Dia memang Pangeran Matahari Terbit. Dia telah lama menunggu kesempatan yang dia bayangkan. Sebelumnya, ketika dia melihat bahwa Cucuyan sebenarnya hampir keluar dari pengepungan dengan kekuatannya sendiri, dia merasa seolah-olah jantungnya telah didorong sampai ke tenggorokannya. Untungnya, wakil pemimpin telah tiba dan menghentikannya. Cucuyan sudah kehabisan akal, tetapi fantasi Pangeran Matahari Terbit tentang dirinya yang terhantam dan akan langsung menangkapnya, tidak terjadi. Namun, pelindung matahari semakin gelisah, dan Nona Chu bisa kehilangan semua kekuatan bertarungnya jika situasi terus berlanjut. Jika mereka tidak ikut campur sekarang, situasinya hanya akan bertambah buruk. Tak berdaya untuk melakukan apapun, ia hanya bisa menunjukkan dirinya dan menyelamatkannya. Agar penyelamatan itu tampak lebih menakjubkan dan mistis, ia berpura-pura tidak mengenali Cucuyan pada awalnya dan bertindak seolah-olah ia hanya kebetulan menabraknya. Setelah Cucuyan mengenalinya, barulah ia akan tersadar dan mengenalinya. Iklan oleh Pub Future, kelompok tentara bayaran serigala abu-abu mengepung Cucuyan sepenuhnya. Pada saat itu, mereka menghentikan pertarungan dan malah melihat ke arah tamu tak diundang itu. Dari mana datangnya bocah sok penting, berbaju putih, dan bercelana putih ini? Dilihat dari nada bicara mereka, kita pasti mengenal mereka. Dan itu seorang pangeran. Cek, bukannya kita belum pernah mengikat pangeran sebelumnya. Kita bahkan pernah membunuh raja sebelumnya. Anak nakal itu punya beberapa pakaian bagus. Pasti harganya mahal. Pangeran Matahari Terbit hampir meledak marah saat mendengar semua itu. Dia meraung, "Dasar bajingan. Apa kalian pikir kalian bertingkah seperti pria sejati dengan mengeroyok seorang wanita? Jika kalian punya kemampuan,
kenapa kalian tidak mengirim 2 orang untuk bertarung melawan aku dan Nona Chu 1 lawan 1? Tiba-tiba dia merasa sangat bangga dengan kecerdasannya sendiri. Dalam situasi putus asa, mereka akan bertarung bersama, bahu-membahu, saling berhadapan melawan musuh yang kuat. Perasaan mereka satu sama lain pasti akan meroket. Sumber konten ini NOVLBN. Namun siapakah yang menyangka bahwa kelompok tentara bayaran itu akan tertawa terbahak-bahak? Apakah otakmu sudah diinjak-injak hingga menjadi bubur? Di dunia ini, menang adalah yang terpenting. Mengapa kita tidak bertarung dengan keuntungan dan bermain bersamamu 1 lawan 1? Wajah Pangeran Matahari Terbit menjadi gelap ketika mendengar ejekan di sekelilingnya. Ia menjawab, terserah, aku ingin melawanmu seolah-olah aku orang biasa, tetapi sekarang kau memaksaku. Memiliki lebih banyak orang membuatmu hebat, bukan? Ia bertepuk tangan dan berkata, kalian semua, keluarlah. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang datang dari segala arah. Mereka bahkan tampak mengepung kelompok tentara bayaran Serigala Abu-Abu. Ketika dia melihat ekspresi mereka berubah, dia merasa sangat puas, dan berkata, bukankah kalian semua mengandalkan jumlah yang lebih besar? Kali ini giliran kita. Wakil pemimpin itu mencibir dan menjawab, jumlah kalian tidak cukup. Dan bahkan jika kalian punya lebih banyak, jumlah kalian tidak lebih dari sekawanan domba. Begitu dia mengatakan itu, sosoknya menghilang seperti hantu. Dia bergerak cepat melewati sekelilingnya. Hanya beberapa saat kemudian, jeritan memilukan terus memenuhi udara di sekitar Pangeran Matahari Terbit. Lebih dari 10 orang langsung jatuh ke dalam genangan darah dalam sekejap mata. Ada lubang besar di tengah setiap tubuh mereka. Jantung mereka telah tercabut langsung. Tangan wakil pemimpin itu seperti cakar, tipis dan tajam. Tangan itu penuh dengan jantung berdarah. Mulutnya tiba-tiba membesar, dan dia melahap semua jantung itu dalam sekali teguk. Suara mengunyah dan menelan yang mengerikan memenuhi udara, dan wakil pemimpin itu memperlihatkan ekspresi puas. Dia berkata, jantung segar benar-benar makanan lesat. Iklan oleh Pub Future, pihak Pangeran Matahari Terbit tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Mereka semua berpikir, apakah orang itu monster? Itu terlalu menakutkan. Para tentara bayaran Serigala Abu-Abu tertawa jahat. Mereka semua adalah veteran dari 100 pertempuran dan sama sekali tidak butuh pengingat. Mereka diam-diam memahami momen ketika moral lawan sedang rendah dan menyerang maju. Segera setelah itu, senjata mereka bergerak satu demi satu, merenggut nyawa satu persatu. Ekspresi Pangeran Matahari Terbit berubah drastis. Ia berpikir, bagaimana ini mungkin? Mengapa orang-orang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Baru saja, Cucuyan jelas-jelas mempermainkan mereka sendirian. Kultivasiku dan miliknya, seharusnya hampir sama. Selain itu, ada beberapa ahli di kelompok kami juga, jadi mengapa ini begitu berat sebelah? Pemimpin berwajah bekas luka itu menghancurkan tengkorak 2 penjaga dengan tangan kosong. Seolah-olah melihat melalui pikirannya, dia tertawa kejam dan berkata, jadi itu benar-benar seorang pangeran yang dimanja. Dia pikir kekuatan itu sama dengan kultivasi. Mereka memiliki kultivasi yang sama, tetapi wanita ini berkali-kali lebih kuat dari kalian semua. Selain itu, kami menahan diri sedikit karena dia terlalu cantik. Tapi untuk sekelompok badut jelek sepertimu, kami tidak tertarik pada pria, jadi mengapa kami menahan diri? Dia tidak memberikan tanggapan itu sepenuhnya untuk pamer, tetapi karena dia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghancurkan moral musuh. Lagi pula, kultivasi beberapa orang ini tidak seburuk itu. Dengan jumlah musuh yang banyak, para tentara bayaran pasti akan menderita banyak korban jika mereka bertarung habis-habisan. Benar saja, pihak Pangeran Matahari Terbit sudah dipenuhi teror. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, moral mereka hancur total. Kekuatan mereka berkurang setengahnya, karena mereka disibukkan oleh pikiran tentang bagaimana menyelamatkan diri mereka sendiri dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun ada beberapa orang, seperti pelindung matahari, yang berjuang sekuat tenaga, serta Cucuyan yang memberikan bantuan, itu tidak dapat mengimbangi moral pihak mereka yang hancur. Medan perang segera menjadi pembantaian sepihak. Tawa kejam kelompok tentara bayaran Serigala Abu-Abu memenuhi udara, disertai dengan teriakan ketakutan yang datang dari pihak Pangeran Matahari Terbit. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, Pangeran Matahari Terbit benar-benar tercengang. Mengapa ini berbeda dari apa yang dia bayangkan?
Bukankah seharusnya para tentara bayaran ini langsung merasa takut dan lari ketika mereka melihat bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan? Lalu, bukankah seharusnya mereka melarikan diri dengan waspada, membiarkannya menyelamatkan si cantik seperti pahlawan dan menggendongnya kembali? Dia melihat medan perang saat ini. Satu-satunya hal yang dia syukuri adalah pelindung Sun masih sangat gagah berani, telah membunuh beberapa tentara bayaran. Namun, tiba-tiba bayangan serigala abu-abu raksasa muncul di belakang pelindung matahari. Ia membuka mulutnya yang ganas. Ketika ia menutup lagi, kepala pelindung matahari sudah hilang. Tubuh pelindung matahari secara naluriah mengacungkan senjatanya untuk membunuh musuh di sekitarnya, tetapi tanpa kepalanya, ia hanya bisa jatuh ke tanah lagi setelah beberapa langkah. Proyeksi serigala abu-abu berubah menjadi pemimpin berwajah penuh luka. Dia menatap mayat tanpa kepala di tanah dan meludahkan ludah bercampur darah, sambil berkata, "Pah, anjing ini membunuh begitu banyak saudara kita. Dia seorang profesional. Syukurlah kita berhasil mengatasinya." Pangeran Matahari Terbit tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa sekutu terkuatnya akan mati begitu saja. Ia sekarang sedikit menyesal. Ia merasa bahwa ia seharusnya bertarung di sisi pelindung matahari, karena ia akan mampu melindunginya saat itu. Pelindung matahari tidak akan disergap semudah itu. "Pangeran, hati-hati." Pada saat linglung itu, Little Sa berteriak kaget di telinga sang pangeran. Dia bergerak di depan Pangeran Matahari Terbit. Semburan. Kemudian, tubuhnya terbelah dua. Gumpalan besar otak dan usus menyembur ke seluruh tubuh Pangeran Matahari Terbit. Ketika itu terjadi, dia akhirnya tak berdaya. Dia berteriak dan segera berbalik untuk berlari, sambil berteriak, "Nona Chu, bertahanlah sedikit lebih lama, aku akan mencari orang lain untuk menyelamatkanmu." Saat dia melarikan diri, bawahannya juga kalah telak. Mereka tidak peduli dengan konsekuensinya dan berlari menyelamatkan diri. Yang berlari di garis depan tidak lain adalah Little Su. Ekspresi Cucuyan benar-benar dingin. Sebenarnya, dia telah memperoleh kesempatan untuk melarikan diri ketika mereka bergabung dalam keributan. Namun karena orang-orang ini datang untuk menyelamatkannya, bagaimana mungkin dia meninggalkan mereka? Namun siapa yang mengira bahwa Pangeran Matahari Terbit akan sangat tidak berguna? Mereka jelas memiliki peluang bagus, namun kelemahannya telah menyebabkan situasi berubah menjadi bencana sepihak. Sekarang, dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Bab 1782, Berjuang Berdampingan. Pemimpin berwajah bekas luka dan wakil pemimpin feminin memimpin di bawah mereka untuk menaklukkan Cucuyan lagi. Mereka tertawa sinis dan berkata, "Gadis kecil, bocah tampan itu begitu takut akan hidupnya sehingga dia meninggalkanmu. Pilihanmu terhadap pria tampaknya tidak begitu cemerlang." Cucuyan menyeramkan. Bagaimana mungkin seseorang yang pengecut seperti itu menjadi kekasihku? Jika kekasihku ada di sini, mengapa dia harus lari? Suaranya penuh penyesalan. Akan baik-baik saja jika dia tidak tahu. Mungkin dia bahkan akan menemukan Ahzu juga. Gadis ini benar-benar pandai bicara. Tapi aku lebih hebat dari orang-orang kita di sini. Kenapa kau tidak mencoba? Kata pemimpin berwajah bekas luka itu sambil meniup bulu serigala. Para tentara bayaran lainnya langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah mengalami pertempuran berdarah, kini saatnya memanen mereka. Wanita ini sungguh cantik. Meskipun dia telah membunuh beberapa saudara mereka, mereka tetap kesulitan membunuhnya. Ketika melihat tatapan mata mereka, ekspresi Cucuyan benar-benar dingin. Dia tahu tidak ada cara untuk menengahi situasi lagi. Jika dia berakhir di tangan mereka, dia pasti akan menemui akhir yang pahit. Sedikit tekad muncul di wajahnya. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangannya, dan badai salju mulai terbentuk di sekelilingnya. Ekspresi pemimpin dan wakil pemimpin berubah. Mereka berteriak, "Semuanya, mundur." Mereka berpengalaman dalam pertempuran dan secara alami dapat merasakan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya. Mereka secara alami memahami bahwa kekuatan seperti itu tidak dapat muncul begitu saja, dan itu pasti semacam teknik terlarang. Harga untuk menggunakan keterampilan seperti yang seringkali adalah nyawa seseorang. Wanita ini jelas bermaksud untuk mengalahkan semua yang bersamanya. Mereka menghela napas ketika menatap wajah cantik itu, sambil berpikir, sayang sekali. Tatapan mata Cucuyan benar-benar dingin. Dulu, saat pelatihannya masih rendah, dia sudah bisa menggunakan teknik terlarang untuk menghancurkan paus kun raksasa. Saat ini kultivasinya sudah maju dengan cepat,
kekuatan yang bisa dia gunakan juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Selamat tinggal, Ahzu, gumamnya. Saya merasa sedikit enggan, tetapi saat ini, saya tidak punya jalan keluar lain. Namun, tepat saat dia hendak mengaktifkan skill itu, teriakannya mendesak memenuhi telinganya. Jangan gegabah. Chu Chuyan terkejut. Dia mengenali suara ini. Itu sebenarnya. Tiba-tiba, sosok cantik melesat ke arah mereka. Api hitam pengumuman semua yang terlihat, menyebabkan banyak prajurit serigala abu-abu berteriak. Api itu sungguh aneh, mereka yang terkena api itu sama sekali tidak mampu mengeksposnya. Seolah-olah jiwa mereka pun akan terbakar habis. Ekspresi pemimpin dan wakil pemimpin menjadi gelap. Mereka dengan cepat membunuh beberapa bawahan mereka yang terkena api untuk mengakhiri penderitaan mereka. Kemudian, para tentara bayaran mengalihkan perhatian mereka ke pelaku. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa wanita itu adalah wanita lain, dan wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan gaun merah dan hitam yang sangat memukau. Matanya yang menawan tampak mengandung senyum ambigu yang seolah menarik jiwa seseorang. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah dadanya. Saat dia bergerak, seolah-olah gelombang laut beriak di depannya. Mata para tentara bayaran itu membelalak. Sungguh sial nasib mereka hari ini. Mereka benar-benar bertemu dengan wanita cantik luar biasa lainnya yang setara dengan wanita berpakaian biru itu. Namun, pemimpin dan wakil pemimpin sama sekali tidak bisa merasa senang. Mereka baru saja bertempur dalam pertempuran hebat, dan setelah penyergapan wanita berpakaian hitam itu, mereka telah kehilangan hampir separuh pasukan mereka. Orang-orang yang tersisa juga mengalami beberapa luka. Chu Chuyan juga sedikit tercengang. Tatapannya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebahagiaan saat dia berteriak, "Man-man." Iklan oleh Pub Future. Orang yang datang itu tidak lain adalah Pei Mianman. Chu Chuyan telah mencarinya sepanjang waktu, tetapi tidak pernah menyangka akan bertemu kembali dalam situasi seperti ini. Pei Mianman melihat ada cukup banyak darah di baju Chuyan dan dapat membayangkan betapa pahitnya pertempuran sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, berkata, "Gadis bodoh, dia akan benar-benar patah hati jika sesuatu terjadi padamu." Chu Chuyan menoleh ke arahnya. Tiba-tiba dia menghela napas dan berkata, "Sebenarnya, kamu bisa ikut campur sedikit lebih lambat. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Mereka berdua sudah saling kenal sejak lama." Dia tahu bahwa Pei Mianman tidak semanis dan sepolos yang terlihat. Pei Mianman tahu apa maksudnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika itu orang lain, aku mungkin benar-benar melakukan itu. Tapi kamu berbeda. Apa bedanya aku?" tanya Chu Chuyan sambil menatapnya dengan tenang. Pei Mianman berkata dengan ekspresi yang bertentangan, "Aku sudah mengenalmu jauh sebelum aku mengenalnya. Dan sebelum itu, kita adalah sahabat, kan?" Senyum tiba-tiba muncul di wajah Chu Chuyan. Kepribadian mereka jelas sangat berbeda. Ketika mereka pertama kali bertemu, mereka berdua memiliki motif tersembunyi. Namun, dia harus mengakui bahwa Pei Mianman adalah salah satu dari sedikit temannya selama bertahun-tahun ini, seseorang yang dapat dengan bangga dia sebut sebagai sahabat bagi orang lain. Sampai orang itu muncul. "Benar sekali, sahabat," kata kedua wanita itu sambil bertukar pandang. Entah mengapa, semua yang telah terjadi lenyap begitu saja seperti asap yang tertiup angin. "Lihatlah betapa ramah dan akrabnya kalian berdua. Tapi tak seorang pun dari kalian bisa berpikir untuk pergi hari ini," kata pemimpin berwajah bekas luka itu dengan marah. Dilihat dari percakapan mereka, mereka tampaknya benar-benar saling mengenal, dan mereka memperebutkan orang yang sama. Apakah ada yang salah di sini? Kedua wanita cantik jelita ini benar-benar menyukai pria yang sama. Dan mereka bahkan berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Pria mana yang seberuntung ini? Dia merasakan api yang tak terkendali membakar dalam dirinya ketika memikirkan pria itu. Mengapa? Para tentara bayaran lainnya jelas memiliki pemikiran yang sama. Mereka masih sedikit khawatir tentang kekuatan yang telah mereka hilangkan sebelumnya, tetapi pada titik ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan situasi. "Orang-orang ini menindasmu, kan? Ayo kita bunuh mereka semua bersama-sama," kata Pei Mianman sambil menatap dingin ke arah orang-orang di sekitarnya. Tatapan matanya yang menawan kini benar-benar sedingin es. Mereka cukup kuat," jawab Chu Chuyan, tidak yakin harus berkata apa lagi. Dia telah melihat sendiri kekuatan Pei Mianman di Gunung Valet. Kultivasinya telah maju pesat, tetapi dibandingkan dengan murid-murid yang mewakili itu, dia tidak memiliki
Keuntungan besar, dia hanya mampu meraih tempat pertama dalam kompetisi itu sebagian besar karena keberuntungan, serta trik-trik Zuan. Bahkan dalam kondisi terkuatnya, mereka berdua belum tentu sebanding dengan kelompok tentara bayaran ini, apalagi sekarang ketika mereka sudah kelelahan dan letih. Pei Mianman tersenyum dan berkata, Cuyan, aku mungkin tidak lebih baik darimu dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi perkelahian yang kacau seperti ini adalah keahlianku yang terkuat. Iklan oleh Pub Future. Sebelumnya, di ruang bawah tanah rahasia, dia adalah Dewi Perang Fu Hao. Dia memiliki pengalaman tak terbatas dalam pertempuran dan terbiasa dengan pertarungan yang berantakan seperti itu. Begitu dia berbicara, dia mengaktifkan patung burung hantu Fu Hao. Segala sesuatu dalam jarak 1 mil tertutup dalam kegelapan total. Apa yang sedang terjadi? Kunjungi Novelbin.co per meter untuk pembaruan terkini. Mengapa tiba-tiba menjadi gelap? Seseorang, cepat nyalakan api. Kelompok tentara bayaran serigala abu-abu jelas mulai panik. Tak lama kemudian, seseorang menyalakan obor untuk menerangi sekelilingnya, tetapi anehnya, cahaya itu seolah ditelan oleh kegelapan di sekitarnya. Cahaya itu sama sekali tidak mampu menerangi sekelilingnya. Bahkan hal-hal seperti indera ilahi pun terbatas pada jangkauan yang kecil. Mereka praktis buta. Tiba-tiba, mereka yang telah menyalakan api berteriak satu demi satu. Mereka jelas diserang oleh sesuatu yang hadir dalam kegelapan. Wakil pemimpin perempuan itu berteriak, semuanya, tetap tenang. Jangan menyalakan api dan menjadikan diri kalian sasaran. Yang lainnya segera mematikan lampu di tangan mereka. Mereka semua mencengkeram senjata sambil dengan waspada mempertahankan lingkungan sekitar. Bagaimanapun, mereka semua berpengalaman. Karena hari benar-benar gelap, musuh pasti tidak bisa melihat. Selama mereka tidak mengeluarkan suara, musuh juga tidak bisa menemukan mereka. Selama mereka mempertahankan wilayah mereka dan menyerang apapun yang mendekati mereka, mereka tidak akan terkalahkan. Sayangnya, mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Pei Mianman adalah penguasa mutlak tempat ini. Dia bisa melihat semua yang terjadi di dalam. Dia seperti burung hantu, diam-diam melahap nyawa para tentara bayaran satu demi satu. Kultivasinya cukup tinggi sejak awal. Jika satu orang yang memiliki penglihatan melawan orang buta, itu hanya akan menjadi pembantaian sepihak. Ketika mendengar teriakan memenuhi udara, pemimpin berwajah bekas luka itu menggunakan segala macam keterampilan yang kuat untuk menyerang. Sayangnya, bagaimana mungkin dia bisa mengenai musuhnya dengan mengayunkan pedangnya secara membabi buta? Dia sangat marah. Kultivasi wanita itu jelas lebih lemah daripada dirinya sendiri. Namun sekarang, dia dipaksa ke dalam kondisi yang sepenuhnya pasif. Dia merasa sangat dirugikan. Sayangnya, ahli rune kelompok mereka telah dibunuh oleh Cucuyan. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu tidak berdaya. Satu demi satu, suara-suara yang familiar itu menghilang. Hati sang pemimpin hancur. Ini benar-benar bencana besar, dan kelompok tentara bayaran serigala abu-abu bisa saja musnah sepenuhnya. Dia meraung, wakil pemimpin, apakah kau sudah mati? Jika belum, datanglah ke sini dan kita akan bertarung satu sama lain. Baiklah, jawab suara seorang wanita. Wakil pemimpin tahu mereka tidak bisa membiarkan pertikaian internal terjadi dalam situasi seperti ini. Karena itu, ia dengan tegas mengesampingkan perbedaan mereka dan bergegas maju. Mereka berdua mengacungkan senjata untuk menghalangi pihak yang tidak bisa dipertahankan oleh pihak lain. Hal ini membuat Pei Mianman berada dalam posisi yang sulit. Kedua orang ini telah sepenuhnya menutup semua celah di pertahanan masing-masing. Jika dia menyerang salah satu dari mereka, dia akan menerima balasan yang brutal dari yang lain. Selain itu, tingkat kultivasi mereka lebih tinggi daripada dirinya. Jika situasi seperti itu terjadi, dia bisa terluka parah. Dia pindah ke sisi Cucuyan dan menjelaskan situasinya. Cucuyan dengan cepat menjawab, mereka punya dua, tapi bukankah kita juga punya dua? Mata Pei Mianman langsung berbinar. Kedua wanita itu saling berpegangan tangan dan melompat ke sasaran mereka. Pei Mianman menyerang lebih dulu, dan api hitam membumbung tinggi. Namun, wakil pemimpin itu menangkis serangannya. Pemimpin berwajah bekas luka itu tertawa jahat dan berkata, akhirnya aku berhasil menangkapmu. Ia memanfaatkan kesempatan berharga itu untuk melepaskan seekor serigala raksasa, memerintahkannya untuk menggigit wanita itu. Ia tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran penuh nafsu dan hanya ingin membunuhnya secepat mungkin untuk keluar dari situasi ini.
Namun siapa yang mengira bahwa sebilah pedang yang sangat dingin akan muncul diam-diam, menusuk dengan sempurna ke lehernya. Kepalanya melayang ke udara, matanya terbelalak karena kebingungan dan ketakutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang sekuat dirinya akan benar-benar mati dengan mudah. Dari mana pedang itu berasal? Bukankah wakil pemimpin menahan wanita berdada besar itu? Bagaimana mungkin dia masih punya waktu untuk menyerangku? Mungkinkah wakil pemimpin itu mempermainkanku? Baru ketika dia merasakan rasa dingin yang familiar, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah wanita Chu. Bagaimana dia bisa melihatnya? Kedua wanita ini benar-benar cocok satu sama lain. Tidak heran mereka menyukai pria yang sama. Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melayang di benak pemimpin berwajah bekas luka itu. Kemudian, ia menghilang dalam kegelapan yang tak berujung. Mayatnya yang tanpa kepala jatuh berjatuhan. Saat energi dingin memasuki tubuhnya, ia membeku menjadi patung. Ketika ia jatuh, ia meledak menjadi pecahan-pecahan. Wakil pemimpin wanita itu merasakan semburan darah panas menyembur ke sekujur tubuhnya. Kemudian, dia tidak bisa lagi merasakan energi pemimpin itu. Jelaslah bahwa pemimpin itu sudah mati. Dia merasa ngeri, sungguh ironis. Sebelumnya, dia sudah berkali-kali menginginkan kematian pemimpinnya, agar bisa menggantikannya. Namun sekarang, para pemimpin justru menjadi sosok yang paling dapat diandalkan. Ketika wakil pemimpin melihatnya mati, dia merasa seperti telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah yang beku. Dia bahkan tidak pernah merasa seburuk ini ketika orang tuanya meninggal di masa lalu. Sayangnya, ia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Serangan kembali menyerangnya dari segala arah. Jadi kedua wanita itu bekerja sama. Tapi bagaimana gadis Chu bisa melihatnya? Cucuyan tentu saja tidak bisa melihat apapun. Namun, Pei Mianman terus-menerus menjelaskan situasi di telinganya, dan dia hanya harus mengikuti petunjuknya. Kedengarannya mudah, tetapi sangat sulit untuk dicapai. Bagaimanapun, mereka harus memiliki kepercayaan penuh. Jika orang lain memberikan arah yang salah dengan sengaja, dia bisa berakhir dengan menyerahkan hidupnya sendiri di atas piring perak alih-alih menyerang musuh. Ketika dia merasakan bahwa Cucuyan melakukan persis seperti yang dia katakan, ekspresi Pei Mianman menjadi sangat aneh. Dia berpikir, apakah wanita konyol ini benar-benar tidak takut bahwa aku mungkin akan menyakitinya? Bergandengan tangan, pedang mereka saling berhadapan secara harmonis saat mereka menyerang wakil pemimpin. Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari mereka berdua, dia tidak bisa melihat, dan jangkauan indera ketuhanannya juga sangat kecil. Oleh karena itu, dia benar-benar dibiarkan dalam posisi pasif. Segera setelah itu, satu demi satu, luka terbuka di tubuhnya. Saat darah mengalir dari tubuhnya, dia menjadi semakin lemah. Dia tahu situasinya tidak bisa berlanjut. Kalau tidak, dia pasti akan mati dalam sekejap mata. Apakah masih ada yang hidup? Kalian semua, datanglah ke tempatku berada, atau kalian pasti akan mati. Sang wakil pemimpin melonjak, jelajahi novel baru di novelbin.com. Iklan oleh Pub Future. Sayangnya, suasana benar-benar sunyi. Tidak ada yang menjawab, tidak ada teriakan yang mengerikan juga. Dia merasa pikirannya menjadi dingin saat menyadari bahwa kelompok tentara bayaran serigala abu-abu telah dimusnahkan. Selain itu, sebagai satu-satunya yang selamat, dia juga akan segera mati. Dia adalah bandit yang telah mendominasi daerah ini selama bertahun-tahun. Meskipun penampilannya agak lemah, jauh di lubuk hatinya, dia lebih tangguh daripada orang lain. Dasar pelacur, kalian berdua memaksaku. Teriaknya, ia segera melantunkan beberapa kata samar, lalu meneriakkan perintah. Dengan daging, darah, dan jiwaku, panggil raja segala hantu ke sini. Bantu aku menghancurkan kedua wanita di sini dan buat mereka berharap mati. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia dengan tegas memilih untuk menyeret para wanita jalang ini bersamanya. Begitu dia selesai berbicara, asap hitam pekat langsung mengelilinginya. Jeritannya yang memilukan bergema dari dalam, seolah-olah dia tengah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Kemudian, daging dan darahnya dengan cepat menyusut hingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Ketika Pei Mianman melihat apa yang terjadi, dia tahu bahwa keadaan menjadi berbahaya dan dengan cepat menyerang wakil pemimpin untuk menghentikan ritual ini. Sayangnya, semua serangannya lenyap begitu saja begitu mengenai sasaran. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia hanya bisa menyeret Cucuyan bersamanya dan mundur dengan cepat.
Pada saat yang sama, dia menjelaskan situasinya. Pada saat yang hampir bersamaan, aura mengerikan turun. Kabut hitam yang mengelilingi kepala yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya turun dari atas. Kabut itu menyelimuti tubuh wakil pemimpin itu saat sebuah suara berkata, "Siapa yang memanggilku?" "Raja yang terhormat dari semua hantu, orang rendahan inilah yang memanggilmu. Aku harap dirimu yang terhormat dapat membuat kedua wanita ini berharap mereka mati saja, agar mereka dapat menanggung siksaan abadi." Bau darah segar, serta kutukan penuh kebencian, ini benar-benar hal paling lezat di dunia ini, kata kepala tengkorak itu dengan ekspresi gembira. "Saya telah menerima permintaan Anda. Terima kasih, Raja Hantu," seru wakil pemimpin itu, meskipun dia tidak lebih dari sekadar tengkorak. Matanya yang kosong masih penuh kebencian saat dia menatap ke arah kedua wanita itu. "Kita harus lari," teriak Pei Mianman sambil meraih Cuyan dan berlari. Mereka telah menghabiskan waktu di dunia ini, dan berdasarkan apa yang mereka dengar, mereka tahu bahwa Raja Hantu ini adalah makhluk yang tak tertandingi. Banyak orang takut padanya, dan dia tidak percaya bahwa domain patung burung hantu Fu Hao miliknya dapat memengaruhi seseorang sekuat dia. Benar saja, kepala tengkorak itu terkekeh. "Kau ingin lari? Bagaimana bisa semudah itu?" Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dikelilingi oleh kabut hitam, langsung memenuhi setiap inci domain hitam. Pei Mianman tahu bahwa mempertahankan domain Fu Hao terhadap keterampilan area efek yang mencakup semuanya tidak ada gunanya. Itu hanya akan memengaruhi penglihatan dan penilaian Cucuyan. Karena itu, dia menyingkirkan patung burung hantu itu, dan mereka berdua menggunakan keterampilan gerakan terbaik dari sekte masing-masing. Yang satu berubah menjadi bola api hitam yang melonjak, sementara yang lain berubah menjadi kabut es yang kabur. Mereka menjadi berkali-kali lebih cepat dari biasanya. "Semua perlawanan sia-sia di hadapanku," kata kepala tengkorak itu sambil tertawa keras dan memekakkan telinga. Mereka bergerak seperti banjir saat mengejar kedua wanita itu. Entah itu pohon, bunga, burung, atau binatang buas, semua yang mereka lewati layu dan berubah menjadi tulang. Iklan oleh Pub Future. Dalam sekejap mata, kabut hitam itu hanya berjarak beberapa puluh meter di belakang kedua wanita itu. Ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Cucuyan menggertakkan giginya, berkata, "Man-man, cepatlah dan lari. Aku akan menghentikannya. Jangan bodoh. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sendirian?" Pei Mianman menjawab, mengetahui bahwa dia masih memiliki keterampilan terlarang yang bisa dia gunakan. "Dia tentu saja tidak bisa pergi begitu saja. Jika kau tidak pergi sekarang, kita berdua akan mati," teriak Cucuyan panik. Jika Man-man tidak bergegas, dia pasti sudah mati. Pei Mianman telah menyelamatkan hidupnya sekali, jadi membalasnya dengan melakukan hal yang sama adalah hal yang adil. Pei Mianman menghela napas dan menjawab, "Menurutmu, apakah aku akan bisa menemukan kedamaian dalam hidup ini jika aku meninggalkanmu dalam situasi ini? Menurutmu, apa yang akan dipikirkan Ah Su tentangku? Kakak beradik yang baik harus hidup bersama dan mati bersama." Cucuyan menatapnya kosong sejenak. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Kabut hitam itu sudah berjarak 1 meter dari mereka. Lihatlah betapa dalamnya emosi yang kalian rasakan. Tidak perlu bagi kalian untuk mencoba mengalah satu sama lain, karena tidak satu pun dari kalian akan bisa lolos, kata kepala tengkorak itu. Kabut hitam membumbung tinggi. Sedetik kemudian, kedua wanita itu terbungkus di dalamnya. Tiba-tiba, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan energi yang luas dan kuno menyebar. Dunia dipenuhi dengan vitalitas yang menyegarkan yang beberapa kali lebih kaya dari biasanya. Bahkan ada beberapa sorak-sorai di kejauhan. Untuk mencapai sejauh itu, jelas itu bukan sesuatu yang dapat diciptakan oleh satu atau dua orang, tetapi sesuatu yang telah diciptakan oleh ribuan orang. Kabut hitam itu berhenti sejenak, lalu menyusut sedikit. Energi spiritual yang tiba-tiba membanjiri dunia jelas telah memengaruhi Raja Hantu juga. "Makam besar telah terbuka," teriak tengkorak-tengkorak itu saat mereka menoleh ke arah makam besar itu, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Cucuyan dan Pei Mianman tidak ragu-ragu. Mereka berdua menggunakan keterampilan terbaik mereka untuk berlari ratusan meter jauhnya. Namun, suara samar muncul dari kabut hitam. Sebuah tengkorak berputar ke arah kedua wanita itu melarikan diri. Mata kosongnya tiba-tiba menyala, dan dua sinar cahaya abu-abu melesat keluar, hampir secepat cahaya.
Kedua wanita itu terkena serangan pada saat yang hampir bersamaan. Rupanya ada bukit tepat di depan Cucuyan dan Pei Mianman. Namun, mereka terhuyung dan jatuh. Kabut hitam memutuskan untuk tidak mengejar mereka lagi dan pergi ke arah pintu masuk makam besar. Di dalam kabut hitam, kerangka wakil pemimpin berteriak, "Raja Hantu, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka pergi?" "Biarkan mereka pergi," jawab kepala tengkorak itu, "mereka terkena silau tidur abadi dan akan segera tertidur tanpa henti. Dengan melatih mereka, mereka tidak dapat menggunakan energi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, tubuh mereka akan membusuk hingga berubah menjadi tulang. Itu berbeda dari transaksi kita. Aku ingin mereka menderita dan menginginkan kematian. Bukankah kematian melalui tidur seperti ini terlalu mudah bagi mereka?" Adalah wakil pemimpin itu. Seluruh kelompok tentara mereka telah membayar musnah hari ini. Pekerjaan puluhan tahun telah berubah menjadi usaha yang sia-sia. Dia bahkan telah menawarkan dirinya untuk memanggil Raja Hantu. Jika semuanya itu hanya untuk membuat dua wanita tertidur, bagaimana dia bisa menerimanya? Makam besar sudah terbuka. Yang ini punya urusan yang lebih penting buat diurus, jadi bagaimana aku bisa repot-repot dengan tugasmu? Jawab kepala tengkorak itu, yang sudah melayang ke arah makam besar itu sambil berbicara. "Tidak, ini berbeda dari kesepakatan kita. Kau telah melanggar prinsip pemanggilan kuno." Sang wakil pemimpin berteriak marah. Dia telah menyerahkan semua yang dimilikinya, jadi dia tidak akan kehilangan apapun lagi. "Memanggil, bahkan semut sepertimu punya kualifikasi untuk memanggilku," jawab si kepala tengkorak. Cakar hantu tiba-tiba terjulur dari kabut hitam dan mencengkeram tengkorak wakil pemimpin. Yang ini hanya bosan dan mengirim sedikit auraku ke sini untuk bermain utama. Kalau tidak, bagaimana mungkin daging yang sedikit itu benar-benar memanggilku? Ekspresi kesakitan yang amat nyata terlihat pada tengkorak wakil pemimpin itu. Tak lama kemudian, sebuah jiwa terbang keluar dari antara rongga mata dan diserap oleh kabut hitam itu. Tengkoraknya juga terserap, menjadi tidak berbeda dengan tengkorak-tengkorak lain yang tak terhitung jumlahnya di dalam kabut itu. Bab 1784, Istri Penguasa Abadi. Sementara itu, Cucuyan dan Pei Mianman sama-sama terjatuh dari bukit. Biasanya, mereka berdua memiliki keterampilan bergerak yang luar biasa dan pasti tidak akan jatuh dari bukit seperti itu, tetapi mereka tidak sebanding dengan silau tidur abadi. Bahkan jiwa mereka merasakan kelelahan yang luar biasa, dan mereka tidak dapat lagi mengendalikan tubuh mereka secara normal, itulah mengapa mereka terjatuh. Namun, gerakan yang kuat itu membuat mereka berdua bisa sedikit lebih tenang dan tidak langsung tertidur. Lagi pula, jatuh adalah cara terbaik untuk membangunkan orang yang sedang menangis. Keduanya tidak dapat benar-benar mengendalikan tubuh mereka, jadi mereka hanya saling berpelukan secara naluriah dan menggunakan punggung mereka untuk menghadapi puing-puing dan dahan pohon. Tubuh mereka segera dipenuhi luka, tetapi rasa sakit yang tajam sudah cukup untuk membuat mereka tetap terjaga. Setelah jatuh entah berapa lama, keduanya menabrak tebing yang berisi batu besar. Keduanya bersiap untuk benturan. Dengan momentum mereka, jika mereka menabraknya secara langsung, benturannya akan cukup untuk membuat orang normal meledak berkeping-keping di tempat itu. Hanya kultivator seperti mereka yang tubuhnya sangat kuat dan lentur yang tidak akan mati. Namun, luka mereka pasti tidak akan ringan. Namun, siapa yang mengira bahwa tepat saat mereka hendak menabraknya, beberapa rune yang tiba-tiba berkelebat di sisi tebing. Sedetik kemudian, setelah mereka menabraknya, batu besar itu menetes ke dalam. Sebuah kekuatan lembut melilit mereka berdua, menetralkan momentum yang luar biasa itu. Kedua wanita itu saling menatap dengan cemas. Tiba-tiba, wajah mereka memerah. Mereka menyadari bahwa mereka masih berpelukan erat satu sama lain. Mereka bahkan dapat dengan jelas merasakan udara yang dihembuskan oleh orang lain. Mereka saling dorong dengan cepat, dan terhuyung-huyung berdiri. Tempat macam apa ini? Cucuyan bergumam tanpa sadar. Dalam hatinya, dia berpikir, tidak heran Azus selalu memanggil Big Man. Dia benar-benar sangat besar. Pei Mianman juga merasa sedikit kedinginan. Dia juga tidak pernah begitu intim dengan wanita lain sebelumnya. Ketika dia mendengarnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling sebelum menjawab, "Aku tidak tahu, sepertinya itu gua." Jelajahi novel baru di novelbin.com. Di dalam gua, mereka bahkan bisa melihat meja dan kursi batu sederhana, seolah-olah seseorang pernah tinggal di sana.
Sebelumnya, namun semuanya terlalu sederhana, seolah-olah penghuninya telah melakukan praktik pertapaan seorang pendeta. Gua itu tidak begitu besar, dan mereka bisa melihat sampai ke ujungnya. Di kedalamannya, ada patung seorang wanita yang dipahat di dinding. Di depan patung itu ada sajadah perkemahan yang tampaknya digunakan oleh pemilik tempat ini sebelumnya untuk bermeditasi. Sayangnya, karena waktu telah berlalu, sajadah itu sudah agak lapuk. Kedua wanita itu secara refleks berjalan mendekati patung itu. Mereka hendak mengamati wajah wanita itu ketika keduanya mengerutkan kening. Mereka dengan gugup berkata satu sama lain, "Ini buruk. Aku bisa merasakan kantuk itu lagi." Mereka bisa melihat betapa seriusnya situasi di mata masing-masing. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak akan merasa lelah bahkan jika mereka tidak tidur selama beberapa hari. Kondisi mereka saat ini jelas aneh. Mungkin karena dua garis cahaya itu, kata Cucuyan, mengingat kembali apa yang telah terjadi. Dia melihat ke belakang dan melanjutkan, sepertinya itu adalah kekuatan yang dapat membuat seseorang tertidur. Tapi kita tidak tahu berapa lama kita akan tidur. Jika hanya beberapa hari, kita mungkin bisa menunggu di sini, kata Pei Mianman sambil mengerutkan kening. Gua ini tersembunyi dengan cukup baik, jadi mereka tidak perlu takut akan hal-hal berbahaya yang terjadi saat mereka tidur. Namun, mereka berdua tahu betul bahwa tidak mungkin Raja Hantu yang kuat itu hanya akan membuat mereka tidur selama beberapa hari. Jika mereka tidur selama beberapa bulan, mereka dapat mempertahankan kultivasi mereka, tetapi jika mereka harus tidur selama beberapa tahun, energi di dalam tubuh mereka tidak akan cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Lebih jauh lagi, keterampilan Raja Hantu dapat membuat mereka tidur lebih lama lagi. Bahkan bisa jadi tidak ada habisnya. Kedua wanita itu tidak berani tertidur. Mereka berdua sepakat untuk mengeluarkan senjata dan menusuk paha mereka sendiri. Rasa sakit yang hebat untuk sementara waktu mengusir rasa kantuk yang tak ada habisnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pei Mianman. Dia tidak dapat menemukan solusi bahkan setelah memikirkan semua metode Sekte Tao. Iklan oleh Pub Future. Keduanya bisa melihat keputusasaan di mata masing-masing. Jika mereka tidur di luar, dengan penampilan mereka yang luar biasa, mudah dibayangkan apa yang akan terjadi begitu mereka benar-benar tak berdaya. Namun jika mereka tidur di sini, tidak mungkin Ah Zu bisa menemukan mereka. Mereka bisa berakhir tertidur selamanya dalam kegelapan ini. Semua salahku karena kau berada dalam situasi ini, kata Cucuyan dengan nada meminta maaf. Jika bukan karena dia, Pei Mianman tidak akan jatuh ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Kita sahabat karib, kau pasti juga menyelamatkanku, kata Pei Mianman sambil mendesah. Ia juga tahu bahwa tidak ada solusi. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa meskipun kepribadian kita sangat berbeda, kita akhirnya akan menyukai pria yang sama. Memang, jalannya dunia ini benar-benar tidak terduga, kata Cucuyan sambil mendesah. Keduanya telah bersaing satu sama lain sampai batas tertentu, namun pada akhirnya, semuanya sia-sia. Fakta bahwa para wanita jalan lainnya itu hidup dengan mudah membuatku sangat kesal. Aku akan memberikan pria itu padamu saja, kata Pei Mianman dengan sedih. Dia tahu bahwa Zuan memiliki banyak wanita cantik di sisinya. Sekarang setelah mereka berdua mundur, mereka membiarkan yang lain menang dengan terlalu mudah. Tepat sekali. Kalau aku tahu, aku akan membiarkanmu memilikinya juga, kata Cucuyan sambil mendesah. Mereka saling berpandangan dan tertawa. Mereka merasa seolah-olah telah kembali ke masa ketika mereka benar-benar dekat. Tiba-tiba, Pei Mianman berkata, ada satu hal yang ingin kutanyakan, apakah kau tahu? Tuanmu, dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya. Sebelumnya, dia pernah melihat Yan Suhen dan Zuan berbagi adegan intim. Namun, dia bisa saja menyakiti Cucuyan jika dia membicarakannya. Bagaimanapun, majikan Cuyan adalah orang yang telah merebut kekasihnya, yang tentu saja tidak menyenangkan untuk diketahui. Jika dia menyelesaikan kalimatnya, itu juga akan terasa seolah-olah dia berbicara di belakang mereka untuk membuat jarak di antara mereka. Karena itu, dia ragu-ragu. Apa yang terjadi pada tuanku? Cucuyan bergumam, berusaha membuka matanya yang lelah dan menatap Pei Mianman dengan bingung. Pei Mianman berpikir, kita berdua akan mati juga, jadi siapa yang peduli lagi? Setidaknya Cucuyan akan tahu kebenarannya, bahwa Ah Zu tidak hanya memiliki wanita cantik dan genit, tetapi juga beberapa orang yang tak terbayangkan. Tuanmu dan Ah Zu, dia memulai. Namun,
Di tengah kalimatnya, seberkas cahaya muncul dari patung di samping mereka. Sosok perempuan perlahan muncul dari permukaan. Keduanya kemudian melihat bahwa sosok itu identik dengan patung batu. Dia memiliki ekspresi bermartabat dan damai, dan tatapannya tampaknya membawa rasa kasihan terhadap semua kehidupan. Darah siapakah yang telah membangunkanku? Kedua wanita itu menunduk. Mereka mendapati bahwa karena mereka telah menusukkan senjata mereka ke paha untuk melawan rasa kantuk, darah terus mengalir di tanah. Sementara itu, ada sedikit kemiringan dari lantai ke dinding, sehingga darah mengalir ke kaki patung batu itu. Kedua wanita itu tercengang dan secara refleks bertanya, "Senior ini. Orang-orang di dunia menyebutku Baogu. Ini hanyalah seutas keinginan ilahi yang telah kutinggalkan. Darah yang kalian berdua miliki tampaknya sangat istimewa dan telah membangunkanku," jawab sosok itu. Dia tampak seperti menunggu mereka untuk mendesah takjub. Iklan oleh Pub Future. Namun, kedua wanita itu benar-benar bingung. Mereka bukan orang-orang dari dunia ini dan belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya. Mereka pernah mendengar tentang Simbaogu, jamur tiram raja, tetapi mereka takut akan menyinggung perasaannya dengan mengatakannya dengan lantang. Sosok itu jelas membeku sesaat. Dia hanya bisa bertanya, "Lalu, apakah kamu pernah mendengar tentang penguasa abadi Baopu?" Kedua wanita itu mengangguk dan menjawab, "Kami sudah melakukannya." Penguasa abadi Baopu adalah nama yang dikenal hampir semua orang. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang mampu mencapai keabadian dalam 1000 tahun terakhir. Ekspresi wajah sosok itu jelas menjadi sedikit tidak senang. Dia lalu berkata, "Dia adalah suamiku." Wajah kedua wanita itu dipenuhi tanda tanya. Mereka bertanya, "Penguasa abadi punya istri?" Sosok itu berkata dengan tidak sabar, "Bukannya dia naik ke keabadian sejak lahir?" "Tentu saja dia punya istri." "Jadi, kamu adalah istri penguasa abadi Baopu." "Kami menyapa senior," kata keduanya sambil membungkuk lagi. "Istri seorang abadi sudah bisa dianggap sebagai makhluk legendaris. Apakah aku ingin dia menjadi abadi?" Wanita itu berkata dengan tidak senang, terutama ketika dia memikirkan bagaimana mereka hanya mengenalinya sebagai suaminya. Dia merasa kesal dan hendak pergi dengan marah ketika dia melihat kondisi mereka, berkata, "Kalian berdua tampaknya terluka." Kedua wanita itu berkata sambil tersenyum getir, "Luka-luka kami hanyalah masalah kecil. Kami mengeluarkan cahaya aneh dari Raja Hantu yang membuat kami merasa sangat lelah. Satu-satunya alasan kami dapat tetap terjaga adalah karena tekad kami yang masih tersisa. Kami bisa tertidur kapan saja." Keduanya saling berpawai dan melihat secercah harapan di mata masing-masing. Bagaimanapun, meskipun ini hanya sisa-sisa kematian, saat dia masih hidup, dia adalah istri yang abadi. Mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan. "Raja Hantu," ulang sosok itu sambil mengerutkan kening, tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu karena dia belum pernah mendengar tentang Raja Hantu atau karena dia telah memikirkan sesuatu. Dia melanjutkan, "Dari penampilan kondisimu, kamu tampaknya telah dihinggapi oleh keterampilan yang kuat dari alam yin-yang, silau tidur abadi. Mereka yang terkena keterampilan itu selamanya tertidur dan tidak pernah terbangun, sampai mereka menjadi tulang belulang." Pei Mianman dan Cucuyan sama-sama putus asa. Ini adalah situasi terburuk, seperti yang diharapkan. "Bolehkah saya bertanya apakah senior punya cara untuk membantu kita?" Pei Mianman bertanya dengan cepat. Secercah harapan juga muncul di mata Cucuyan. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Jika kamu dulu datang kepadaku, maka aku akan punya solusi. Namun, aku tidak lebih dari sekadar tekad dan tidak memiliki banyak kekuatan. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu dalam situasimu saat ini." Kedua wanita itu langsung putus asa ketika mendengarnya. "Menyedihkan, menyedihkan," gerutu wanita itu sambil menggelengkan kepalanya dan bersiap pergi. Ketika mereka melihatnya berjalan keluar dari gua, Cucuyan tiba-tiba bertanya, "Senior bisa meninggalkan tempat ini?" Wanita itu mengangguk dan menjawab, "Benar sekali. Aku bisa merasakan makam besar itu terbuka sekali lagi. Ada beberapa abu takdir yang belum terselesaikan yang perlu diselesaikan pada akhirnya." Mendengar bahwa wanita itu tampaknya sedang menuju makam besar, Cucuyan terkejut. Dia bertanya, "Bisakah kita mempercayai sesuatu pada senior?" Bab 1785, Ciuman Sang Dewi. "Ada apa?" jawab Baogu sambil berbalik menatapnya. Cucuyan berusaha keras menahan rasa kantuknya.
Dia teringat apa yang telah disampaikan oleh kelompok tentara bayaran sebelumnya dan berkata, suamiku seharusnya berada di dekat makam. Saya yakin dia kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam sesuatu yang penting seperti pembukaan makam besar. Aku harap senior bisa menyampaikan pesan kepadaku. Pesan apa? Tanya Baogu penasaran. Katakan padanya bahwa berkah terbesarku dalam hidup ini adalah menikahinya di Bright Moon City. Kita tidak lagi berbagi takdir dalam kehidupan ini, tetapi jika ada kehidupan selanjutnya, aku harap kita bisa menjadi suami istri sekali lagi, kata Cucuyan, tersipu malu saat berbicara. Bagaimanapun, Man-Man masih di sana. Mengapa kau tidak memintaku datang dan menyelamatkanmu? Tanya Baogu, merasa sedikit aneh. Itu karena ini adalah keterampilan ekstrim dari Raja Hantu yang terkenal dan kuat. Jika bahkan dirimu yang terhormat tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu, memberitahunya kepadanya hanya akan menambah kekhawatirannya. Daripada membuatku merasa sakit karena tidak bisa menyelamatkanku selama sisa hidupku, aku lebih suka tidak memberitahunya, jawab Cucuyan. Terkenal dan berkuasa, komentar Baogu sambil mengangkat alisnya. Dia tampak memikirkan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tetap menahan diri. Dia terus menatap Cucuyan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam. Akhirnya, dia berkata, aku tidak menyangka kamu adalah tipe yang romantis. Seseorang yang dapat menerima dukungan tanpa syarat dari seorang wanita sepertimu pastilah pria yang luar biasa. Baiklah, aku akan memastikan untuk menyampaikan pesanmu. Siapa namanya, dan apa saja karakteristiknya? Cucuyan agak malu, tetapi dia tetap berkata, namanya Zuan, kemudian, dia menjelaskan karakteristiknya. Apakah benar-benar ada pria yang menemaninya? Baogu bergumam sambil mendengarkan penjelasannya. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Selama dia muncul di dekat makam, aku pasti akan menyampaikan pesanmu kepadanya. Namun, jika dia tidak datang, tidak ada yang bisa kulakukan. Sisa-sisa milikku juga tidak akan bertahan lebih lama lagi. Terima kasih, senior, kata Cucuyan sambil membungkuk. Wanita tua itu mengangguk, lalu menatap Pei Mianman dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu mempunyai keinginan terakhir yang berharga? Ekspresi Pei Mianman menjadi sangat aneh, tetapi dia tetap berkata, saya juga berharap senior dapat menyampaikan pesan kepada laki-laki saya. Aneh sekali, kata Baogu sambil berpikir dalam hati, mereka berdua benar-benar romantis. Bukankah mereka terlalu terikat pada hal-hal seperti itu? Namun, dia menjawab, tidak apa-apa. Apa yang ingin kau katakan pada kekasihmu? Cucuyan menatap Pei Mianman. Pei Mianman berpura-pura tidak peduli, tetapi diam-diam menajamkan telinganya. Pei Mianman tidak dapat berbicara secara pribadi saat berkata, saya ingin senior memberitahu dia bahwa saat-saat terindah saya adalah saat-saat yang kita lalui di ruang bawah tanah rahasia Yingsu. Akan sangat menakjubkan jika kita tidak pernah muncul lagi. Jika ada yang namanya reinkarnasi, saya bersedia bersamanya lagi. Ekspresi Cucuyan menjadi aneh. Keduanya telah menjadi suami istri selama beberapa dekade. Tidak heran hubungan mereka tampak lebih dekat daripada hubungannya sendiri sebagai istri yang sah. Dia sebenarnya tidak salah paham dengan situasi itu. Baogu mengamati Pei Mianman dengan saksama dan berkata, penampilanmu juga memukau. Pria yang disukai wanita sepertimu pasti langka, bisa memiliki perasaan yang kuat seperti itu. Katakan padaku namanya, dan aku pasti akan menyampaikan kata-katamu kepadanya. Iklan oleh Pub Future. Wajah Pei Mianman memerah. Dia menatap Cucuyan dengan tatapan yang sangat tidak nyaman. Cuyan juga dengan rasa bersalah menghindari tatapannya saat dia mulai, namanya Zuan. Jadi namanya juga Zuan. Kebetulan sekali, kata Baogus sambil mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia bertanya, jangan bilang kalian berdua membicarakan pria yang sama. Cucuyan dan Pei Mianman sedikit malu. Mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan berkata, dia memang orang yang sama. Apa? Seru Baopo kaget. Kalian berdua sangat memukau, tapi kalian malah bersikeras menyukai pria yang sama. Keduanya bertukar pandang, lalu berkata sambil mendesah, memang begitu. Apakah kau dikendalikan oleh orang itu melalui suatu metode jahat? Baopo bertanya sambil mengerutkan kening. Bahkan di masanya sendiri, kedua wanita di hadapannya akan menjadi orang-orang yang luar biasa dan sangat cantik. Bukankah seharusnya banyak orang mengejar mereka? Bagaimana mungkin mereka akhirnya menyukai pria yang sama?
Keduanya melihat kekhawatiran satu sama lain dan segera menjelaskan, ceritanya panjang, tapi kami benar-benar mencintai Ah Su. Kami tidak dipaksa dengan cara apapun. Jika kamu sangat mencintai suamimu, bukankah cinta seharusnya menjadi sesuatu yang eksklusif? Mengapa kalian berdua masih bisa tetap dekat seperti saudara? Tanya Baopu dengan bingung. Kami sebenarnya adalah sahabat karib, dan kami telah melalui banyak situasi hidup dan mati bersama. Itulah sebabnya persaingan cinta kami tampak tidak berarti apa-apa jika dibandingkan, kata kedua wanita itu sambil mendesah. Baopu mencibir dan berkata, kurasa tidak apa-apa. Sekarang aku cukup tertarik untuk melihat pria seperti apa yang bisa mencuri hati kalian berdua pada saat yang bersamaan. Dia hendak pergi ketika Pei Mianman menghentikannya dan berkata, Senior, harap tunggu. Wanita itu berbalik dan menatapnya dengan tenang, menunggunya melanjutkan. Pei Mianman kemudian berkata setelah ragu-ragu, ketika senior menemukannya, jika ada wanita lain di sisinya, tolong jangan marah dan menyalahkannya. Cucuyan berpikir dalam hati, Manmanlah yang paling mengerti Ah Su. Pria itu punya banyak kekasih di sisinya, jadi mungkin ada lebih banyak yang menemaninya saat ini. Jika Baogu senior ini marah karena mereka berdua, dia bisa saja memarahinya karena tidak tahu malu. Pada akhirnya, Baogu adalah istri penguasa abadi, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Dia akan berada dalam bahaya jika dia menyerangnya karena marah. Sosok perempuan itu begitu marah hingga dia tertawa saat mendengarnya. Dia berseru, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Wajah Pei Mianman memanas. Cucuyan membantunya dengan menjelaskan, senior salah paham. Kami sebenarnya juga tahu tentang mereka. Ah Su adalah seseorang yang mengerti cinta dan emosi. Wanita yang disukainya jelas bukan wanita biasa, dan mereka pasti telah melalui banyak cobaan bersama. Jika kita akan mati, mengapa tidak membiarkan mereka menikmati hidup mereka saja? Kami dengan tulus berharap mereka hidup bahagia, daripada dia berduka atas kita selama sisa hidupnya dan menjadi seperti mayat hidup, sesuatu yang tidak akan pernah kami inginkan. Pei Mianman juga mengangguk dan menambahkan, benar sekali. Itu juga yang kuinginkan. Ah Su sudah cukup berkorban untukku dalam hidup ini. Aku tidak ingin dia menjalani sisa hidupnya seperti itu. Baopu mondar-mandir di dalam gua. Dia jelas sangat kesal. Pemandangan di hadapannya tampaknya telah menyebabkan otaknya sedikit korsleting. Iklan oleh Pub Future. Setelah beberapa saat, dia menatap mereka berdua dan bertanya dengan serius, mengapa kalian berdua tidak bertarung lagi? Apakah kalian benar-benar akan menyerah begitu saja? Jika situasinya tidak begitu buruk, tentu saja kami akan melakukannya. Bagaimana mungkin kami bisa minggir begitu saja demi mereka? Cucuyan mendengus. Kemudian, ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata, namun, kami sudah ditakdirkan untuk mati, jadi bagaimana kami masih bisa memiliki perasaan seperti itu? Baopu berkata sambil mendesah, jadi hanya karena kau akan mati, kau menjadi putus asa. Aku hampir berpikir bahwa aku telah hidup selama bertahun-tahun ini dengan sia-sia. Cucuyan dan Pei Mianman agak terdiam. Bahkan kelopak mata mereka sulit untuk tidak jatuh, namun inilah yang membuat wanita lain itu gelisah. Baopu ragu sejenak sebelum berkata, terserahlah, terserahlah. Kehendak ini dibangunkan oleh kalian berdua, jadi aku berbagi karma dengan kalian berdua. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan sepasang wanita romantis seperti itu menjadi begitu sedih. Kemudian, dia mengulurkan tangannya. 2 titik cahaya keemasan menyentuh dahi mereka. Kedua wanita itu sudah hampir tertidur, jadi mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Cucuyan bertanya dengan bingung, merasakan pikirannya menjadi sedikit lebih jernih. Diriku saat ini memang tidak bisa membatalkan silau tidur abadi milikmu. Namun, saat aku dalam kondisi tak berdaya di masa lalu, aku menciptakan keterampilanku sendiri. Kalian berdua benar-benar bisa menyelamatkan diri, kata Baopu, ekspresinya berubah sedikit aneh. Keterampilan macam apa itu? Pei Mianman bertanya dengan bingung. Baopu tampak sedikit tersipu ketika dia menjawab, keterampilan ini disebut ciuman sang dewi. Pei Mianman dan Cucuyan terdiam. Ketika melihat ekspresi mereka, Baogu menjadi sedikit kesal. Dia berkata, jangan pikir macam-macam. Alasan saya menciptakan skill pamungkas ini bukan karena penguasa abadi Baopu. Itu hanya, lupakan saja, kalian akan tahu sendiri nanti, katanya, sosoknya memudar.
Aku berencana untuk menyampaikan pesanmu, tetapi sekarang, tampaknya aku benar-benar membutuhkan kalian berdua untuk membantuku dengan sesuatu. Ketika mereka melihat keadaannya saat ini, Chuyan dan Pei Mianman sudah tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya sendiri untuk membantu mereka berdua. Dia akan segera menghilang. Mereka berteriak, "Senior!" Baopu tersenyum dan berkata, "Semuanya sesuai takdir. Kalian berdua tidak perlu patah hati. Jika kalian ingat untuk membantuku menghadapi wajah jenazah penguasa abadi Baopu di makam besar, itu sudah cukup. Tidak, tunggu dulu. Kalian berdua harus menghadapinya." Kedua wanita itu tercengang, perasaan pasangan ini tampaknya agak. "Kalian berdua belum sepenuhnya terselamatkan, jadi kalian harus memanfaatkan momen ini," kata Baopu. Setelah itu, dia menghilang dalam kabut. Bintik-bintik cahaya keemasan di dahi kedua wanita itu memasuki pikiran mereka. Keduanya segera memahami keterampilan misterius. Ciuman Sang Dewi, teknik pemurnian paling mendalam di dunia. Awalnya diciptakan untuk membuat orang tertentu berubah pikiran, mengikuti kisah baru di No VE, Love in Com. Efek tambahan, melalui kekuatan ciuman yang tak tertandingi, Anda dapat membangunkan seseorang dari tidur yang disebabkan oleh segel atau kutukan tertentu, atau Anda dapat membuat mereka tertidur selama 10 hari, menghabiskan waktu itu dalam mimpi kebahagiaan dan kegembiraan tanpa akhir.